Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, Vi. Ketemu lagi teman-teman. Selamat datang. Selamat datang dulu dong di Selamat datang di Sersan Horor. Seram tapi santai. Waduh, itu buat kalian yang Tunggu, request. udah siapin album kompilasi tadi gue udah bilang. Oke. Ini keren ya, pokoknya nggak terduga ini. Tak terduga ya. Pokoknya ntar masuk akan nyanyi 2 jam berturut-turut. Ini acara apa nih? Sersan musik dong. Sersan berarti. musik, ya. Waduh, gila. Oke teman-teman, kita sudah kembali lagi di episode ke-56. 6. Thank you banget sebelumnya kita untuk support kalian ya. Sampai kali kita udah nyampe season 2 Pak Sul ya. Oke, dan email masuk gak habis-habis, Bin? Benar. Enggak habis-habis juga sih ya. Tapi ada aja Tapi gitu ada ya, aja masuk, sih ya. Kan? Itu semua berkat kalian. Thank you banget udah support kita sampai sejauh ini. Kita bisa bikin terus semangat terus Bang Sule sampai ke episode 56 ini season 2 loh Bang Sule. Mantap. Dan dengan itu artinya kita udah 76 episode. Wow, gila. Keren. Ini berkat kalian. Jadi sebelum kita mulai kita mau thank you banget sama support kalian semua ya. Sama. Terima kasih teman-teman yang di Indonesia, yang di luar Indonesia. Nah, itu thank you. Udah nonton juga, udah dengerin juga, udah kirim cerita lagi. Udah ya? nonton YouTube kita juga ya. Oke, yang belum nonton. Yang belum nonton YouTube kita, langsung nonton aja sikat ya. Oke, episode 56 nih Bang Sul. Ya, mantap. Kita akan langsung membacakan cerita dari 3 pendengar Bang Sul ya. Wah. 3. Ada yang Veteran? Ada yang veteran, ada yang baru juga. Ini denger veteran ini yang pertama kali ngirim cerita. Yang pertama kali ngirim cerita, dia kirim lagi nih Bang Sul. Aduh, kangen aku. Pas lihat nama dia, ini sih bukan veteran lagi cuy. Ini apa sih namanya? Under construction. Bukan. Apaan tuh? Kan economic education. Yang kalau misalkan pelopor. Nah, dia pelopor. Ini yang pertama kali ngirim cerita ya, alias Mas Ardian Fakru. Wih, terima kasih. Mas Ardian Fakru. Reunian nih. Ya, reunian dia kirim lagi. Mas Ardian ini emang keren banget. Ini yang bikin kita kaget nih pas pertama kita mulai podcast kita itu, kita mikir, Maksud ini kita cerita kita terus lama-lama abis nih kan gitu kan. Tiba-tiba masuk nih. Ya ada yang kirim cerita masuk. Seneng banget tuh pertama kali tuh kan. Mas Ardian tuh ya. Gila. Tapi sampai gimana tuh Mas? Pas denger ada yang kirim cerita tuh kalau Bang maksud ada yang kirim cerita nih, gue pulang naik motor standing tuh. Wah sih seneng ya. Seneng banget. Rumah, gitu. Tapi sampai sekarang sih kita memang setiap ada yang masuk cerita ya pasti bilang sih, masuk ada yang kirim lagi nih masuk gitu. Ini kita lihat judulnya gue serem, ntar kita bacain ntar tunggu itu kita kaget bareng-bareng. Denger kabar denger ada yang ngirim cerita pertama kali itu bentuk ceritanya tuh seneng banget kayak cek test pack gitu ya kan, positif hamil. Waduh gila. Kayak gitu tuh. Dia punya anak pertama ya. Gambarannya kayak gitu tuh ya kan. Keren. Standing di motor ya kan. Nyanyi-nyanyi di lampu merah. Gitu ya, pertama kali kirim cerita ya. Seneng banget sumpah. Dan sekarang juga banyak ya. Banyak yang kirim ya. Makasih Jadi banget guys. Kalian semua keren mantul. Jadi Mas Ardian itu ya yang pertama kali kirim cerita ke dia, Mas Ardian Fakru. Berteman dengan jin. Nah, berteman dengan jin itu, dan kita ada 2. Ada satu juga yang pernah kirim juga, Mas Riko ya. Riko Pamungkas. Dan ini satu juga pendengar baru yang tidak boleh disebutkan namanya. Banyak ini ya. Nanti kita samarin aja. No-name juga ya. Kita sebut aja Mas Dodit ya. Nah itu stand up comedy. Mas Dodit ya gitu. Dodit. Oke, kita mungkin kita tidak akan berlama-lama lagi. Yo. Karena ceritanya kan lumayan panjang. Jadi panjang ya? Iya, jadi kita akan pasti seru banget di episode 56 ini. Mantap. Oke, jadi seperti biasa Mas Sul. Pasang headset kalian. Yang di motor jangan matiin lampu. Yo, ini bilang ya kan. Tetap fokus pada jalan ya teman-teman ya. Betul. Karena kita tahu nih pendengar kita ini banyak yang denger ini pas lagi di jalan Mas Sul ya. Betul, mereka enak nih buat nemenin jalan. Tapi emang enak banget cuy. Sumpah ya. Enak banget dengan podcast tengah jalan tuh lu enak banget cuy. Lu merinding atas motor tuh enak, motor goyang-goyang. gue juga pernah sih dengerin podcast sendiri gitu kan, dengerin berapa episode gitu sampai kelewatan rumah gue. Anjir. Mundur lagi. Rumah tetangga Mas. Anjir. Jadi teman-teman yang seru-seru sekarang lagi mendengarkan podcast kita sambil di jalan, tetap hati-hati ya. Yoi. Please hati-hati. Serius. Hati-hati meskipun kalian mau naik motor, naik mobil atau pakai kendaraan umum, kereta segala macam, semua tetap hati-hati. Waspada sekeliling kalian ya. Jadi tetap fokus ke jalan. Oke teman-teman, itu aja. Langsung masuk ke cerita. Ya. Setelah pesan-pesan. Bareko. Selamat mendengarkan.
Kembali lagi teman-teman. Kembali lagi guys. Kembali lagi kita sudah siap membacakan cerita yang pertama ya Bang Sul ya. Dari Sopo? Dari Mas Dodit. Ini nama samaran Bang Sul ya. Oh, Dodit ya. Nah, Dodit karena tidak mau disebutkan nama narasumbernya. Yang ini pendek Bang Sul. pendek. Cerita panjangnya nanti ya Bang Sul ya. Si Doditnya pendek maksudnya. Kagak ceritanya. Ceritanya. Oh, jelas dong kalau ngomong. Ini cerita tentang sebuah townsite Bang Sul ya. Atau ini ceritanya tentang agak kayak apa? Tempat-tempat kerja gitu ya. Jadi ini apa sih sebutannya? Soalnya ini dia tulisnya townsite tapi dia cerita itu tentang ada di mes juga, ada di kantor gitu ya. Jadi kita lihat aja nih. Setan kayak di mana-mana ada ya. Di mana-mana juga ada ya. Selaler. Oke, langsung. Mas Dodit ya. Jadi Yoi, Mas Dodit tulis Dodit. gini. Halo Bang Kevin dan Bang Sul. Yo. Nama saya Dodit katanya. Kejadiannya kira-kira 2 tahun lalu, bulan Juli atau Agustus 2017 gitu katanya. Di 3 tahun kali. Saya baru keterima kerja di sebuah perusahaan tambang Wow. sebagai programmer. Widih. Keren coy, pintar. Ini mantep ini. Pintar. Keren. Wow, mantep. Programming tuh paling nggak bisa deh dulu cuy. Itu Paling susah dah. apa namanya bahasa pemrograman itu? Iya. Apa namanya? Banyak ya. Apa? Kalau Bang Sul dulu belajarnya apa? Gua itu ada Borland. Borla. Anjir, jadul banget sih. Bala itu. Jadul banget parah. Anjing itu mah. Kalau ini ngomongin programmer deh Mas Sul ya. Gimana Ben? Meskipun aku belajar multimedia kan, tapi tetap dapat programming dikit ya. Maksudnya bukan programming banget sih. Paling dapetnya kayak JavaScript ya. JavaScript ya betul. Terus kayak apa namanya? Lagi tuh lupa. HTML ada sih, HTML CSS, tapi itu bukan bahasa programan ya. Itu kayak markup language doang kan, bukan bahasa programan. Kalau programming tuh dapat C++ tuh pernah dapat sih, tapi dikit doang, dikit. Terus apa itu DLP? Nah, DLP tuh anjir jadul banget. DLP terus abis itu disuruh bikin kalkulator kagak bisa gua anjir. Ini sungkem ini. Sungkem ya. Pokoknya ini programmer aja keren banget nih. Gila keren nih. Gua pelajaran Borland itu gua pas baru masuk, ya Allah kayak gua salah dan salah ya Allah. Gua pas denger nama mata kuliahnya Borland itu ginjal gua pindah cuy. Ada di dengkul. Pindah ke sikut. Terus gemeter gitu ya kan. Aduh, lambung gua pecah. Aduh, pokoknya gua ada puyeng dah. Iya kan? Pokoknya tuh kalau programming itu yang gampang-gampang aja gue masih ngerti lah ya. HTML, CSS, JavaScript dikit-dikit lah. Swift masih oke lah. Tapi kalau programmer di tambang tuh udah bayangin itu ya udah gila lah sih ya. Jadi salut ya buat Mas Dodit nih. Mantep keren nih, banget. Gila. Ini mah wah gila nih sumpah. Keren nih dari programmer kita baru pertama nih gitu. Iya, keren banget nih ya. Oke. Tulisannya bahasa pemrograman semua nih. Lu bisa baca nggak? Bisa nih. Bisa dong. Bisa ya. Ceritanya pakai Java nih. Anjir. Oke, langsung aja ya. Thank you. Mas Dodit ya. Dodit. Gini, saya melamar di Jakarta katanya. Tapi ditempatkan di lapangan di daerah Pulau Sumatera. Jauh juga anjing lu. Lamar di Jakarta tapi ditempatkan di Sumatera. Pemerintah kali ini. Mungkin ya. Karena gini, karena waktu itu urgent banget butuh tenaga kerja programmer. Besoknya saya langsung diterbangkan ke Tokyo. Enggak ya. Salah, ke Sumatera Selatan gitu. Wah, Palembang. Sumatera Wong Kito Galo nih. Katanya gini. Selatan. Artinya apa tuh? Iya Wong Kito Galo. Kalau orang Wong Kito kayak orang Sumatera Selatan itu bahasanya. Bahasa gitu Wong ya. Kito. Oke. Kata gini, padahal saya belum persiapan apa-apa dan nggak tahu tambang itu gimana cuy. Berangkat dari Jakarta siang. Ini urgent banget cuy. Langsung ya. Berangkat dari Jakarta siang sampai bandara di sana itu sore dan harus naik kereta lagi kurang lebih 5 jam. Masya Allah. Dan naik mobil lagi 1 jam. Kereta gantung lagi. Kereta gantung lagi anjir 5 jam cuy. Masya Allah. Datang di stasiun itu jam 1 pagi. Dijemput supir kantor langsung berangkat dan saya sudah disediakan mes di sana. Jalannya sepi dan ngelewatin hutan-hutan sih. Waduh ya Allah. Lu mau programming apa babat alas ya? Buka lahan. Sama katanya lewatin hutan-hutan sama sungai besar. Setelah itu saya sampai di yang namanya townsite. Kenapa dinamakan townsite? Karena itu mes karyawan dan tempatnya terpencil dan dekat sama tambang. Oh mungkin kayak komplek sendiri kali ya, kayak kota kecil. Iya betul. Kota khusus tambang tadi. Khusus perusahaan itu. Itu seru sih cuy. Nah nyampe di mes sekitar jam 3 pagi. Waduh. Langsung dikasih kunci mes sama supirnya. Dia langsung ngeronda. Anjir, lu sansip dong Pak. Terus katanya dikasih kunci mes sama supirnya. Katanya besok mau dijemput lagi jam 8. Masya Allah. Ih capek cuy. Jam 3 sampai jam 8 tidur. Berarti tidur berapa? Mesti cuma 4 jam doang. Gila cuy, gila. Hari pertama oke lah ya. Gila. Ini mengingatkan aku sama satu film atau satu cerita yang Jeritan Tengah Malam sih. Yang kemarin aku nonton itu film Indonesia masih baru. Apaan tuh 2019. Jeritan Tengah Malam. Oh, Jeritan Tengah Malam. Iya, pokoknya judulnya kalau nggak salah gitu deh, Jeritan Tengah Malam. Nah, pokoknya itu dia kayak orang Jakarta kota kecil gitu ya. Ke Jogja waktu itu. Oh, Jogja. Jogja apa Surabaya? Lupa gue. Surabaya kalau nggak salah deh. Dia ke Surabaya, dia kerja dan itu
dia ke mes juga temenin naik kereta, dia sih jemput supir kantor. Persis banget cuy kayak gini, persis banget. Oh, jangan-jangan ambil dari Jangan-jangan dia deh. Ini kayaknya capek banget ya. Capek banget kayaknya. Ini wajib militer apa? Wajib militer. Ini? Katanya gini, jadi langsung dikasih kunci mes oleh supir, katanya besok mau dijemput lagi jam 8 untuk diantar ke kantor. Aduh, gila. Bangunan mesnya itu bangunan tahun 70-an. Ya, aduh. Udah agak tua nih maksudnya. Jadi mes yang saya tempatin itu punya 3 kamar. Oke. Satu kamar, satu dapur, satu ruang keluarga. Luas banget kata ruang keluarga. Dan saya ditempatin di satu kamar. Oke. Waktu itu langsung ganti baju dan tidur karena kecapean. Pastilah. Saya langsung dimimpiin cuy. Anjir. Saya dimimpiin waktu itu diajak keliling terowongan oleh kakek-kakek. Introduksi ini bener ya perkenalan. Ini kalau di game namanya cutscene nih ya. Sebelum masuk ke levelnya nih ada cutscene dulu nih biar kita tegang-tegang dikit. Diajak keliling terowongan oleh kakek-kakek dan scene-nya itu kayak zaman dulu, zaman penjajahan gitu. Oh, mundur ke belakang gitu ya. Banyak kerja paksa tambang. Saya lihat rel-rel lori kereta jadul. Terus saya terbangun karena suara sama suara nangis. Aduh, ini kan baru malam pertama cuy ya. Lu baru 30 menit tuh nyampe situ bangke. Udah dimimpiin, denger suara apa lagi? Suara nangis. Ini real yang nangis nih. Dia lihat jam. Oke. Baru jam 3.30 cuy. Padahal mimpinya kerasa panjang banget. Suara nangis itu kayak dari belakang mes. Saya masih mungkin positif karena waktu itu mungkin ya ada mes karyawan cewek. Oke. Saya nyalain HP waktu itu, tapi nggak ada sinyal kan daerah terpencil banget. Aduh, mati gaya dong. Tadinya saya mau dengerin musik atau podcast supaya nggak terlalu sepi. Tapi 2017 itu 2017 kan ya. Tapi lu nggak dapat sinyal itu berarti udah terpencil banget sih. Spotify belum ada dulu ya? Udah 2017 udah ada. Dari RRI nih. Anjir RRI jauh dulu banget anjir. itu mah El Sinta anjir. Oke. Katanya gini, suara nangisnya makin kencang dan berasa banget di pintu belakang mes. Kayak persis di belakang mes. Mulai nggak karuan tuh perasaan katanya. Mulai baca-baca doa yang saya bisa, makin kencang nangisnya. Terus handle pintu kamar itu, gagang pintu kamar itu digejelek gitu. Anjir, ini gue sih malah langsung resign. Udah jauh, gak ada sinyal. Kalau kayak gitu ya, gue mending kerja di situ tapi apartemen gue di Jakarta anjing. Lebih horor lagi. Anjir. Katanya gini, terus handle pintu itu kayak digojak-gojak gitu, kayak ada Masuk, yang masuk kayak ada gitu yang ya? mau masuk tapi dikunci. Oke. Saya langsung masuk ke kamar, nyalain lampu, terus selimutan pakai headset, nyalain volume keras banget katanya. Walaupun sayap-sayap masih kedengaran suara nangis-nangis berubah jadi suara ketawa. Aduh, cuy, tengkuk merinding. Dan pintunya masih dimainin, dia pakai headset tuh. Dulu sih berani cuy, Kenceng cuy. pakai headset. Suara ketawanya kayak ngelilingin mes. Oh shit, saya nggak bisa tidur sampai azan subuh. Pas azan subuh itu mulai nggak ada sih suaranya. Besoknya ngantor hari pertama saya ceritain mimpi ke atasan saya dan dibenarkan bahwa masih banyak terowongan-terowongan sisa tambang zaman Belanda. Dan saya ceritain suara nangis dan suara ketawa dan suara handle pintu yang mainin. Atasan saya bilang, itulah alasan mes itu ada 3 kamar kosong sambil ada 3 kamar kosong. Belum tahu. Gak ada yang berani. Siap. Kalau dia nggak tahu mungkin dikasih. Iya, katanya sambil ketawa. Wow. Atasannya ngomong gitu sambil ketawa-ketawa. Katanya tahan-tahan dulu aja di situ sampai bisa dapat tempat yang lebih baik katanya. Pada saat itu langsung pengen resign. Tapi sayang-sayang juga gajinya lumayan katanya. Oh iya cuy. Ya jangan cuy. Jangan. Jangan kalah, duit itu harus lebih di atas itu cuy. Tuh, setan tuh ntar aja dulu dah. Ntar aja dulu, yang penting lu Duit udah banyak lu beli tuh setan. anjir, lu beli tuh mes ya gitu kan, jadiin mall. Aduh. Enggak, kayaknya kalau misal orang resign, ya kamu gak tahu sih, mungkin gangguan setiap orang ada yang ekstrim banget. Tapi kalau misalnya sampai resign padahal gajinya gede, opportunity-nya gede, itu sayang sih. Cuman kalau misalnya ngelamar di tempat yang baru gini, apa alasan kamu berhenti di kantor lama? Godain setan pak. Nah itu lu bakal diragukan itu kredibilitasnya ya. Kayak misalkan lu gaji udah oke, tapi ini ya, lu sih mending karena nyari kerja itu lebih susah daripada tinggal di rumah berhantu sih. Betul. Tapi dua-dua ini agak bersimpangan, cuman harus dijalanin. Bener. Jangan cuy, jangan resign gara-gara begituan doang, jangan. Tapi kayaknya dia lanjut ini ya. Benar, duit lebih penting lah daripada begituan ya cuy. Mantap. Katanya gitu, segitu aja dulu Bang Sul ceritanya katanya. Segitu aja begitu Bang, kayak serem. Banyak yang lebih ekstrim ceritanya katanya. Ya, mungkin next time dia akan ceritain lagi maksudnya. Gua rasa Thank you. Keren sih ya dari siapa tadi Dodit ya. Ceritanya sih intinya kan pengen kenalan. Itu bener banget. Itu langsung to the point dalam mimpi ya, ceritakan masa lalu dan diketawain sampai subuh. Karena apa? Lu pertama kali udah itu tempat udah kosong ya, kosong dan lu masuk penasaran dia. Wah. Anak baru nih. Nah, kan? Udahlah. Boleh enggak? Udah lama nih kan. Guys, manggil temen dong. Iya, gitu dia masuk. Barang baru guys.
Oke, thank you. Dodit. Ya, Mas Dodit. Thank you banget. Mungkin Mas Dodit bisa diceritain, Mas Dodit masih di situ masih kerjanya? Iya, kayaknya udah pindah kali ya, di Kalimantan sekarang. Sama lebih serem lagi anjir. Samperin kuyang nanti ya, sambil goyang-goyang. Anjir. Wah, mantap ya Dodit. Miring-miring gak penting. Thank you banget Mas Dodit, ceritanya keren banget. Kita pendek tapi merinding. Itu yang kita bilang sebut short but deadly. Gila. Siap, lanjut Bang Sul. Cerita kedua dari siapa nih Mas Sul? Dari Riko Pamungkas. Dia sudah pernah mengirimkan cerita yang di pabrik Bang Sul ya. Yang ada Gundro di depan mesin forklift. Oh, dia udah nih. Itu dia tuh ya. Oke, sekarang udah masih inget tuh. Sekarang udah ngamen bola ini Riko Pamungkas nih ya. Bambang anjing. Kan ada Pamungkas juga. Oke, langsung ya. Assalamualaikum Bang Sul dan Bro Kevin. Saya Riko dari Bekasi Utara. Wih. Waduh. Tanah Bang Sul ya. Yoi. Gini, masih ingat cerita sosok penghuni pabrik? Masih dong. Itu tadi kita baru sebut ya, penghuni pabrik tuh ya. Oke, kali ini saya ingin menceritakan pengalaman saudara yang berada di kampung yang terletak di Magetan, Jawa Timur. Mantap nih. Pada suatu hari, kayaknya ini banget ya, jangan deh. Pada suatu hari saya berlibur di kampung halaman bulan Desember 2019 lalu. Oh, baru. Masih hangat. Ini ceritanya berasap. Anjir. Saya berangkat dari Bekasi ke Magetan naik bus. Oke. Saya berangkat pukul 3 sore. Saya berangkat ke kampung sama kakak saya karena ayah sama ibu dan adik berangkat duluan. Jadi saya nyusul karena libur perusahaan agak belakangan. Oke, singkat cerita saya sampai di kampung pukul 4. Jalan jam 3 sampai jam 4. Oke. Gila. Pantat tuh parises. Anjir, 13 jam anjir. Berurat aja. Memakan waktu dari Bekasi pukul 3 sore sampai Magetan berarti 13 jam ya. Singkat cerita saya dan kakak saya langsung istirahat. Singkat cerita lagi, pada saat malam pukul 9 saya ngobrol sama saudara saya dan adik saya di luar depan rumah mbah saya. Kebetulan cuaca lagi gerimis. Aduh. Koji banget nih. Koji. Sembari minum kopi dan cemilan. Aduh, enak banget sih ini. Jadi pengen nih. Keren ya. Tapi dia bener sih, maksudnya 13 jam perjalanan saya singkat cerita saya dan kakak saya langsung istirahat. Iya, main PS aja. Kuat banget anjir. Katarak mata lu. Oke, maksud? Tadi lagi ini santuy gitu ya. Koji. Singkat cerita, lagi ngobrol-ngobrol asik, tiba-tiba saudara saya menceritakan kisah horor di rumah mbah saya dan sekitaran area rumah mbah saya. Pada waktu itu dia bilang dulu tuh di sini seram. Terus saya tanya, emang dulu seremnya kayak gimana Mas? Mungkin namanya Thomas kali ya. Oh enggak, Mas. Salah ya. Sekarang Jawa panggilnya Mas ya kan. Bukan Thomas. Bukan. Terus dibilang dulu tuh di depan rumah ada kecelakaan. Yang kecelakaan ini sebut aja namanya Ayu. Nah Ayu itu masih sekolah kelas 1 SMP. Pada waktu kejadian sehabis pulang sekolah dia bermain seumuran sama teman-teman seumuran. Yang seumuran maksudnya ya, di jalan raya bermain yang lari-larian gitu. Pada saat asik-asik bermain tiba-tiba ada truk melaju kencang dan menabrak Ayu, jatuh terpental sekitar 1 meter. Dan setelah tabrakan itu kepalanya penuh darah. Yang lebih parahnya lagi sampai kelihatan otaknya. Aduh, masih merinding mendengar cerita. Singkat cerita, setelah kematian Ayu, arwah dari jin koren ini selalu bergentayangan di sepanjang jalan tersebut sekitar jam 10-an. Selalu menampakkan sosok Ayu yang sedang mondar-mandir sepanjang jalan. Pas sering ada yang lihat, gak ada yang berani lewat jam 10. Singkat cerita di samping rumah mbak saya ada salah satu yang mempunyai IndiHome ya. Wah, ini udah melekat sekarang nih, IndiHome ya. Sebut saja Pak Andi. Arwah dari jin koren itu lalu dipindahkan ke sawah gak jauh dari rumah mbak saya. Oh dipindahin. Ini disuruh manen apa gimana? Kayak dimutasi nih. Dimutasi ya. Pindahin ke sawah Bin. Pada saat dipindahkan sosok Ayu ini minta digendong. Pada saat mau digendong dan diturutin lah. Setelah dipindahkan sosok Ayu ini tidak lagi menampakkanlah sosok dirinya. Sekian dulu Bang. Udah gitu doang. Oh jadi pindahin ya ke sawah ya. Waduh, sekian dulu Bang Sul, Bro Kevin. Maaf kalau ceritanya masih berantakan. Saya berusaha untuk menyampaikan cerita dengan baik untuk menghibur pendengar Sesan Horor. Semoga terhibur. Thank you. Next saya akan menceritakan horor lain di rumah Mbah
Ini karena masih banyak cerita horor lainnya. Terima kasih, San Horor maju terus, jangan pernah males untuk menghibur kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum. Wah, kita nggak pernah males ya. Nggak pernah males kita. Wah, supportnya ini gila nih. Thank you banget. Gila. Siapa namanya? Mas Riko Pamungkas ya. Ya, sosok penghuni rumah Mbah ya. Ini part 1 loh. Ada lagi ya? Nanti dia akan kirim part 2 maksudnya. Itu gila sosoknya paling kayak gitu ya, anak kecil lari tapi otak keluar gitu kelihatan gitu. Kesian aja sih cuy ya. Tapi ngomong-ngomong lu pernah lihat nggak otak orang? Maksudnya? Pengen secara langsung gitu dalam kecelakaan gitu. Gue pernah lihat gue. Aku cuma pernah lihat pas kecelakaan itu ada kayak usus ya. Aku pernah lihat usus. Gue pernah dulu di otak belum. Di daerah Mampang tuh lagi bulan puasa waktu itu ya. Lagi jadi kayaknya orang lagi pada terawih gitu. Dia boncengan sama anaknya. Anaknya kayak jatuh mental gitu kan. Pas dikerumunin gitu kan. Gue bilang, "Ada apa nih?" Kalau enggak lagi rame kan. Gue penasaran nih ada apa, ada pas gue lihat, ya Allah. Otaknya kelihatan gitu ya. Itu kebuka tempurung atas sih cuy. Itu kelihatan semua. Itu dalam, ya Allah, gue seumur umur itu baru lihat otak tuh kayak gitu cuy. Ya belum pernah sih. Berarti usus iya gue lihat. Itu berarti orang pintar. Coba kalau orang bego yang kecelakaan. Enggak ada otaknya. Anjir, bangke benar juga ya. Aduh, tapi lu gitu, udah kebayangin sosok anak kecil nyebrang gitu kan. Kesian sih cuy. Tapi kok nggak dipindahin ke taman kanak-kanak, kok di sawah ya? Iya, tapi kalau anak zaman sekarang dipindahin ke mall sih. Iya, gue juga pengen sih adem. Waduh. Thank you banget ya tadi Rico. Mas Riko ya ceritanya. Itu singkat padat dan serem ya. Riko Pamungkas, bukan yang dipocong di gang juga nggak sih? Bukan ya? Bukan. Oh, beda lagi. Itu Rio Saji itu. Oh iya. Itu Rio Saji. Kita. Iya dong, ingat. Oke, thank you ya Mas Riko ya. Kita akan langsung lanjut ke cerita terakhir. Wah, semangat gue nih. Ceritanya yang panjang ini cerita dari nggak panjang-panjang banget sih, tapi lumayan. Cerita dari siapa tadi? Mas Ardian Fakru. Selamat datang kembali Mas Ardian Fakru. Mas Ardian Fakru, Reoni, veteran pengirim cerita pertama ya. Gila nih first time nih. Iya, thank you banget Mas Ardian udah kirim cerita lagi untuk support kita terus. Thank you banget. Oke, Bang Sul, langsung lanjut aja ke ceritanya ya. Ini emailnya bikin aku penasaran banget. Karena judulnya apa? Dear Diaryku. Wow, ini berbau agak novel-novel. Iya, ini isinya agak apa ini? Telenovela Spanyol nih kayaknya. Itu mirip-mirip judul sinetron itu, Jir. Dear Diaryku episode 3000 berapa gitu kan. Sinetron kan begitu, Jir. Cinta Fitri episode 2.530.000 gitu kan. Aduh. Nah, itu ya cerita dari Mas Ardian Fakru. Wow. Judulnya Dear Diaryku. Wow. Penasaran Mas? Manis banget ini. Manis nih. Yoi. Ini kan romansa nih. Coba kita lihat. Oke, Mas Ardian tulis begini. Assalamualaikum. Halo Bang Sul dan Mas Kevin. Ketemu lagi sama saya katanya. Aduh, gue seneng banget ya. Ketemu lagi sama saya katanya. Abis nge-stalk podcast chart kalian lagi nih katanya. Perasaan kemarin baru 70-an, sekarang udah naik ke chart 68 katanya. Alhamdulillah. Berkat kalian semua guys. Semua ya. Udah mantau kita loh. Jadi mantau. Kita aja jarang lihat. Kita aja nggak terlalu sering lihat tuh. Aduh, kita udah pasrah aja deh. Kita pasrah aja dah. Menghibur. Yang penting menghibur aja. Oke, katanya gini. Jadi saya pada kesempatan kali ini akan bercerita tentang dua hal. Apa itu? Satu kejadian tahun baru kemarin. Wah, masih hangat. Satunya pengalaman ketika saya melakukan umroh sekeluarga. Wow. Alhamdulillah. Jadi maaf ya kalau kalian bingung gimana mengelompokkan cerita-cerita yang saya kirim ini. Saya kali ini nggak akan meminta maaf kalau kepanjangan. Karena kan katanya sekalian senang kalau ada yang panjang ceritanya. Tenang aja, tenang. Durasi. Katanya gini, disclaimer aja sebelumnya. Kalau cerita ini dirasa kurang serem untuk dibacain juga nggak apa-apa. Karena cerita-cerita saya ya paling gitu-gitu aja, kata pengalaman yang saya bilang cukup aneh selama hidup saya, nggak sampai ekstrim-ekstrim ini kejar-kejar gitu, ngelihat puasa penampakan, ya paling cuma ngerasa ngeliat sekelebat atau lihat orang kesurupan, gitu-gitu aja Mas katanya. Ya nggak apa-apa lah, maksudnya kita semua pasti kita bacain kok. Kita mau serem mau enggak, yang penting kalian udah share, kita pasti bacain. Kita menghargai setiap yang kalian share itu. Dan sampai sekarang cerita kalian bagus semua gitu, masalahnya gitu ya. Itu apa, bilang nggak serem itu bohong itu. Terus dibawa itu serem Bangke. Kita aja udah basah nih celana nih. Kalau ceritain nggak serem nih, waduh. Rumahku masih jauh cuy. Kalau ceritanya serem, waduh. Gimana tuh? Ulang anjir. Oke, katanya gini. Sebenarnya ide awalnya cuma kepengen share aja ke kalian, karena saya juga cocok aja kayaknya ke share ke sini. Kayak cerita ke teman katanya. Wah, iya benar. Mantap. Karena lewat IG kepanjangan dan saya pun jarang banget online IG, jadi saya mutusin cerita via email. Siap? Makasih.
Oke, katanya untuk di Tol Cipali. Wih, Pali baru loh, Tol Cipali. Cipali itu baru kan? Dia ada sedikit cerita tentang tahun baruan 2019 kemarin. Cuy. Tahun baru ini yang baru banget nih. Dia ada cerita di Tol Cipali nih masuk. Oke. Gimana? Jadi selama tanggal 29 Desember 2019 dan sampai 1 Januari 2020. Saya nginep di tempat pacar saya di Jakarta. Oke. Tadi kan Mas Ade itu penguasa di Semarang ya? Semarang. Iya, orang Semarang. Tepatnya di Jakarta Timur katanya. Nah, tanggal 31-nya keluarga pacar saya, diantaranya ayah, ibu, dan kakak dari pacar saya, masnya pacar saya itu beserta istri dan 2 orang anak-anaknya yang masih balita dan batita. Ngerti ya? Jadi Ngerti. keluarga ceweknya lah pokoknya ya. Betul. Berencana mau ke Bandung, daerah Lembang. Wah, Saya kurang yakin sih daerahnya apa katanya. Pokoknya kepengennya ke Ciater. Ciater tuh dia dari mana maksud? Ya dekat ke situ ya. Daerah situ, daerah Bandung. Yang ada waterpark bukan sih? Yang pemandian air panas. Pemandian tuh waterpark anjing. Pemandian air panas Ciater ya. 100 derajat ini panasnya. Kulit tuh ngeletek. Katanya ke Ciater mereka mau tahun baruan. Posisinya duduk di mobil maksudnya. Oke. Saya sama pacar saya di depan. Pacar saya nyetir karena saya nggak bisa nyetir. Katanya saya bawa motor kopling aja saya nggak bisa mas bro katanya. Tapi motor kopling juga nggak bisa sih. Bawa mobil juga metik-metik aja lah. Oke. Nah katanya gini, temen aku ada yang bisa bawa truk Hino Dutro loh sih. Gue heran banget itu orang. Gila. Katanya gini, lalu di kursi tengah ada mas pacar saya sama istrinya sambil gendong anaknya masih balita. Kursi belakang ada ibu dan bapak. Yang anak balita gak bisa antang, mondar-mandir ke depan belakang sama perjalanan. Wah, mau gantiin nyetir. Mau gantiin nyetir juga tuh anjir. Taunya jago kan. Nah, singkat cerita mereka berangkat dari rumah nih maksudnya. Jam 3:30 sore tepat. Ternyata selama perjalanan macetnya ampunan katanya. Bayangin aja weekend. Itu kaki varises aja. Terus weekend mau ke Bandung pula. Habis tahun baru cuy. Kayak tahun baru di jalan ini kayaknya. Nggak bisa bener deh. Kayaknya kalau misalnya tahun baru lu jalannya hari H, wah kacau nggak bisa deh. Lu tahun baru di jalan happy New Year. Lu kalau nggak mau macet mungkin tahun baru Sinca. Nah katanya sempat berhenti beberapa kali. Kadang saya juga ngebatin. Untung saya tinggalin di daerah Jawa Tengah. Jarang nih ada macet-macet parah gini katanya. Bukan macet ya? Iya emang enak macet terus gitu. Parkir di jalan ini. Iya anjir. Terus katanya gini, singkat cerita ketika udah masuk jalan tol di kilometer 95 misalnya. Tol Cipali tadi ya? Cipali. Itu posisi udah jam 8 sih. Udah malam ya? 8:10 katanya. Oke. Pas di tikungan, saya berasa muka saya kayak ditiup pelan dari depan. Saya juga dengar ada bunyi, orang niup gitu sih. Oh gitu ya? Gitu kan, kayak, nggak lanjut dulu udah anjir. Gitu ya. Setelah itu saya ngerasa tengkuk dan punggung saya berasa dingin banget katanya. Tepat setelah itu tiba-tiba anaknya mas pacar saya itu yang batita nangis kenceng banget. Oke. Padahal sebelumnya lagi tidur. Oh itu tanda tanya tuh. Kayaknya anak itu ini ya apa? Lebih peka kalau bayi belum ada dosa kan? Feeling tuh ya, feeling banget. Terus. Katanya gini, udah dicoba dicek apapun mungkin dia buang air atau haus minta susu, ternyata enggak cuy, lagi nangis aja kan. Nah nangis gua air mata enggak? Hampir 1 jam kali dia nangis kenceng banget. Anjir. Dia nggak bilang sih kenceng gitu ya? Iya nangis kenceng banget, hampir 1 jam. Karena kalau nangis gak ada air mata itu digangguin setan gitu. Terus? Katanya gini, udah coba ditenangin ibunya, neneknya masih ada nangis beraung-raung. Kebayangkan dia dalam mobil ada anak bayi nangis gitu, puyeng banget coy. Kayak nonton konser rock. Iya. Saya lihat dari kaca spion tengah kok nangis terus katanya. Karena selama ini saya juga sering ngajakin dia main. Cuma baru kali ini lihat dia nangis sampai sekencang itu katanya. Hal ini berlangsung dari ngelewatin kilometer 95 sampai keluar tol. Panjang. Dan masuk daerah apa gitu, saya lupa namanya katanya. Intinya udah masuk daerah Bandung. Akhirnya karena nggak berhenti saya coba baca-baca yang saya tahu. Karena udah lebih dari sejam juga dia nangis ngerawang aneh gitu katanya. Jadi ya udah coba baca-baca aja gitu. Oke. Nah niat awalnya saya cuma mau berdoa aja nih kan, nggak mikir yang aneh-aneh. Supaya siapa tahu dia lebih tenang kalau didoain. Oke. Cuma anehnya selama saya berdoa, saya ngerasa selama ngebaca doa dada saya itu sesak dan panas. Oke. Kayak kalau ngirup asap rokok kebanyakan katanya. Kita nggak ngerokok sih ya, jadi kita nggak tahu. Kita nggak ngerokok jadi nggak tahu ya. Nah itu panas lah pokoknya mungkin ya. Kayak kita mungkin pakai balsem malah itu di dada tuh. Soalnya kita pom bensin ya kan. Kenapa tuh? No smoking. Oh no smoking, bener. Bahasa Inggrisnya. Keren. Katanya gini, mirip pas ngirup asap rokok kebanyakan. Nah itu katanya rasanya. Sakit, sesek lagi ya. Sempat muntah waktu baca ayat kursi. Anjir. Cuma saya nggak ngerasa mabok atau apapun.
yang saya muntahin itu cuma air cuy katanya. Keluar lagi. Pada posisi sama perjalanan saya ngambil ciki banyak banget. Keluar air doang. Ini lapar apa doyan nih? Doyan apa lapar nih? Karena mumpung lagi ada promo beli 2 gratis 1 minuman botol. Luar biasa, keren. Emang harus begitu. Yang bisa dikasir-kasir kan, Kang sekalian ininya. Kang sekalian ini seger nih Kak, lagi panas-panas. Mau tau dia yang nawarin. Sekalian mau kasirnya Kak. Iya. Ya, makasirnya. terus. Saya terus bacaan Al-Fatihah, 3 surat pendek dan ayat kursi. Bacaan itu yang sempat dikasih tahu bapak saya waktu mau ngusir demit yang dipelihara sama mantan bude saya. Oh, si Reno ini dulu ya. At least untuk membentengin diri saya sendiri. Nanti saya ceritain deh di lain kesempatan kalau saya udah minta izin yang bersangkutan buat cerita. Oke. Setelah itu saya usap-usapin ke tangan dan muka saya dan kayak gerakan orang lagi tayamum. Itu kalau tayamum wudhu kalau di dalam kendaraan ya, jadi di kaca pakai debunya gitu. Oh gitu bisa ya. Itu khusus untuk musafir perjalanan jauh. Gue sering juga kalau di mobil di mobil kendaraan di pesawat tuh sering tayamum kalau mau sholat. Oh gitu bisa ya. Bisa. Oke. Baru paham nih. Lalu saya ulangin baca-bacaan itu dan saya coba usapin ke tangan kirinya anaknya Mas. Gak taunya tiba-tiba dari nangis kencang banget berangsur-angsur jadi diem. Alhamdulillah. Terus apa sih? Tidur cipules. Waduh, sapi juga. Saya nggak tahu kata dia. Mungkin mau kebetulan aja kali katanya. Energinya udah habis mungkin. Katanya mungkin udah capek nangis katanya. Iya, Itu menurut dia ya mungkin. Mungkin energinya udah habis, MP-nya udah habis anjir buat nangis. Maksudnya MP gak? Apaan tuh? MP tuh kalau di video, kalau main game, itu tuh kayak buat ngeluarin kekuatan spesial gitu cuy. Oh. Saya bisa habis. MP-nya udah habis buat nangis katanya. Gitu. Oke. Cuma yang saya pikirin, alhamdulillah udah tenang lah ya udah nih di jalan udah di jalan juga nggak bahas mistis apa cuy. Katanya yang rasanya ya udah tadi mungkin dia bosan aja di dalam mobil terus. Udah nggak mikir apa nih. Nah sampai di penginapan, singkat cerita dia nyampe ke penginapan, saya cerita sama ibunya, nanya-nanya soal Dede ini kenapa tadi. Ternyata si ibunya bilang kalau si Dede kata keluarganya Dede emang sensitif. Oh ada ini keturunan juga kali dikit ya. Akhirnya saya ceritain tadi kejadian barusan. Ibunya kaget dengerin itu dan malah ngomong sama masnya pacar saya. Geger lah itu sampai semobil tahu. Sejak kejadian itu saya dicap dukun sama mereka. Tadi kira indigo. Saya dikira indigo katanya. Kalau ada hal aneh-aneh dikit ditanya Ardian di situ ada apa ya? Aduh. Kata gue juga gak tahu. Dikira saya bisa interaksi atau ngusir gimana gitu. Mindahin butuil ke dalam botol katanya. Padahal juga enggak katanya. Saya gak bisa ngeliat hal goib katanya. Waduh. Saya bukan indigo atau apapun itu. Cuma emang beberapa kesempatan saya pernah ngeliat dan merasa. Dan itu pun juga jarang banget, gak setiap hari katanya. Malah hampir selama 26 tahun ini saya hidup bisa dihitung dengan jari pengalaman itu. Oke. Dan bedanya adalah waktu saya berdoa untuk ngusir Reno. Dan bedanya adalah waktu saya berdoa untuk ngusir Reno. Reno itu yang di episode dulu ya. Season 1. Season 1 itu jadi berteman dengan jin itu ada jin namanya Reno. Itu ceritanya Mas Arden juga. Itu gangguin adeknya ya maksudnya waktu itu ya. Jadi kalian yang belum mengerti mungkin bisa denger. Ya, boleh. Season 1 juga berteman boleh dengan jin. Boleh estafet tuh ya. Nah, kejar-kejaran tuh dengerin. Katanya gini, dan bedanya adalah waktu saya berdoa untuk ngusir Reno dan kejadian ini adalah waktu kejadian Reno saya panik dan banyak salah tajwid. Itu tanda baca dalam Quran. Oh. Biasa kalau orang lagi panik biasanya baca gitu. Salah ya. Itu. Katanya dia bilang saya salah bacaan. Kalau ini saya baca yakin dan ikhlas. Nah itu tuh ilmu yakin dan ikhlas walaupun gampang, tapi susah diterapkan. Benar. Moral dari cerita ini adalah kalau baca doa apapun itu keyakinannya, emang menurut saya harus yakin dan ikhlas sama Tuhan. Yes. Insya Allah doanya terkabul. Amin. Ilmu nih. Betul sekali. Ilmu ikhlas itu, waduh. Tapi emang sih ajaran kita sih sama maksudnya kalau lu doa mau sampai lu nangis darah juga kalau lu nggak ada iman, nggak percaya nggak yakin. Kita nggak terlalu baca doa panjang-panjang. Lu cukup dengan misalnya ya baca Bismillah gitu atau Al-Fatihah. Asal yakin ya. Lu yakin itu ilmu yakinnya itu lo dan ikhlas tuh emang agak susah cuy. Karena dalam kondisi di saat lu lagi keadaan kayak gitu. Genting, lu kadang masih agak ada ragunya juga ya. Bisa apa kagak nih? Iya bisa apa kagak nih. Apalagi kalau misalkan kejadian berat ya. Waduh. Misalkan ada yang kejadian yang mengancam jiwa atau yang pokoknya yang ekstrim lah. Lu pasti kayak mikir, aduh ini bisa nggak ya gitu. Makanya biasanya orang-orang pasrah itu ya
itu biasanya doanya kenceng jadi terkabul karena pasrahnya udah kayak, udah nggak bisa apa-apa lagi, udah doa aja gitu. Iya, betul. Mantap. Oke, teman-teman, nah itu cerita yang pertama ya. Wow, di mana Cipali kilometer berapa tuh? 95 tadi. 95 ya. Waduh. Tapi teman-teman jangan takut ya ikut mungkin. Coba tempat mana aja ya pasti berdoa gitu. Karena nggak jelas nih kan, tahu di kilometer sekian, tahu mukanya ketiup angin dan anaknya nangis kejar. Nah, itu kan mungkin kebetulan aja di kilometer itu ya, tapi kita nggak tahu juga sih. Cuman kalau misalnya nangis kejar gitu, pasti penampakannya ya gede, paling berantakan atau gimana. Karena kan anak kecil kan kalau takut ya cuma nangis doang. Benar. Kan? Waduh, gila. Mantap. Oke, itu cerita pertama ya di Tol Cipali. Tol Nah, Cipali. itu masih di Nusantara ya. Nah, cerita kedua ini sudah di luar Indonesia maksudnya. Wah, di mana nih? Karena pengalaman itu ketika dia lagi umroh. Mekah ini. Nah, cerita yang kedua ini adalah kumpulan beberapa pengalaman saya ketika lagi umroh. Waktu itu melakukan perjalanan umroh pada tahun 2018. Oh, masih baru juga ya, masih tergolong baru ya. Apa nih ini trial? Selamat ya, selamat. Keren. Ntar kalau gua ada apa kalau dipanggil gitu udah tahu nih ada cerita-ceritanya. Benar. Gambaran-gambaran gitu ya. Oke, nih katanya seneng kan katanya karena umroh juga katanya terus bisa naik pesawat. Saya baru tahu juga kalau di situ saya fobia sama ketinggian. Jadi sempat tukar kursi sama bapak saya. Oh mungkin tadi duduknya di window kali ya. Terus pindah Pak saya mau DL aja. Kayak pesawat bareng ya. Nggak mau deket-deket ini. Sama aja kan tingginya sama kayaknya. Mungkin dia nggak mau lihat ke jendela kali ya. Nggak tahu juga nih. Ada banyak banget pengalaman saya selama umroh. Saya cuma cerita 2 dulu aja kali ya. Yep, boleh. Thank you. Keren. Gini, jadi pengalaman pertama waktu saya di Madinah. Di kota kedua setelah Mekah. Kota suci juga maksudnya ya. Yoi, pasti. Nah, setelah bangun tidur katanya, saya ke masjid untuk sholat duha dan ibadah lainnya. Lu bayangin deh kalau misalnya sholat tuh di tanah suci gitu, pasti rasanya tuh bisa nangis kali maksudnya. Nangis itu dan pahalanya bisa beribu-ribu kali lipat. Sholat di Madinah atau di Masjidil Haram. Karena ingin ke sana. Aduh, amin maksud pasti. Amin. Karena kalau doa di katedral yang megah banget juga sama ya. Rasanya tuh cuy, keren banget. Gitu ya. Iya. Aduh ya Allah. Mantap sih. Nah, katanya setelah bangun tidur dia ke masjid tadi ya untuk sholat duha dan ibadah lainnya. Setelah saya selesai beribadah dan berdoa, niatnya saya mau berzikir di situ sambil ngadem, nunggu waktu zuhur. Karena waktu itu suhu bisa nyampe 40 Celcius. Kan jadi malas kalau jalan balik ke hotel, panas sebetulnya. Karena saya nggak bawa tasbih, saya waktu itu ngebatin aja. Saya ngebatin katanya. Wah, kalau ada tasbih enak nih, gitu kan. Terus baru banget, baru aja ngebatin. Tiba-tiba ada orang Arab nyamperin saya dan nyolek dari samping kanan sambil nanya Indonesia. Saya noleh dan rada waspada karena ngerinya gimana, karena sering dengar kalau di masjid pun harus waspada. Soalnya ada ya tempat gimana pun pasti ada modus-modus aja lah ya mau dimanapun. Karena orang-orang kayak gitu pasti ada lah di mana ya. Betul. Nah dia udah waspada nih sambil modus-modus kriminal. Karena sering ada laporan jemaah tidur tasnya hilang dan sebagainya ya maksudnya. Saya cuma ngangguk aja, yes, can I help you with something, katanya gitu kan. Dia nggak jawab, karena maklum juga nggak semua orang di situ bicara bahasa Inggris. Dan saya pun nggak terlalu paham bahasa Arab. Katanya. Ya saya cuma tahu Assalamualaikum aja katanya. Jadi ya daripada saya ajakin ngomong bahasa Jawa kan nggak nyambung. Ya iyalah Pak. Jadi saya jawabnya pakai bahasa Inggris katanya. Saya nggaknya pasti paham lah dikit-dikit. Saya pikirnya gitu. Dia cuma nyodorin tasbih ke saya. Saya bingung tapi tetap saya terima. Saya dari posisi ngadap dia, saya rada geser gitu sambil ngeliatin tasbih itu. Jadi kepala dan pandangan saya itu ke bawah ngeliat tasbih. Saya sambil saya buka bungkus tasbih itu, saya bilang, "Why?" katanya. "Thank you sir, but sir with all due respect, I don't have any money with me," katanya gitu kan. "Are you giving this to me or do I have to pay or something?" kata dia. Jadi dia bingung gitulah katanya. Iya, bingung. Kenapa nih kok dikasih gitu kan? Pak, makasih nih Pak katanya. Tapi katanya saya nggak punya duit katanya. Kamu ngasih aja apa saya harus bayar katanya gitu kan. Dia kan ngomongnya sambil lihat ke bawah ya. Iya. Pas dia nengok ke atas, hilang sih. Amazing. Hilang sih. Orangnya hilang. Padahal itu nggak ada 5 detik cuy. Dia ngasih itu. Cepet banget katanya. Dari dia ngasih sampai hilang. Udah gitu posisinya di masjid lagi sepi. Jadi kalau jalan kelihatan lah kan. Subhanallah. Ini pasti ada. Nggak biasa ini maksud pasti ya. Ini sih keren sih cuy. Ada lagi? Kayak tahu gitu dia lagi butuh kan. Itu doa terwujudnya tuh jebret banget cuy. Terwujudnya gitu aja gitu cepet. Ya kali kan instan. Karena kalau di Mekah itu lo kayak dibayar tunai gitu. Jadi oh iya benar. Karena kan Masjidil Haram itu memang tanah suci kan. Jadi ada cerita juga nih teman kan waktu itu umroh kan satu keluarga ya.
Dia ada satu tempat itu kalau nggak salah makam Nabi atau siapa gitu. Dia itu berpikiran, aduh sendal gua nih orang banyak pin di situ, sendal tuh banyak. Oh, dia khawatir cuy, akhirnya diumpet-umpetin sendal sampai dia sendiri nggak tahu naruhnya di mana tuh. Sumpah, kocak anjir. Nggak diumpetin, tetap hilang. Karena dari awal lu udah kepikiran hilang dan itu akan hilang. Kan lu dari awal emang udah, ya lu nggak yakin gitu loh sama. Bener banget itu. Lu sendal aja tuh lu khawatir gitu loh. Masjidil Haram gitu tuh ya, istilah gitu. Pokoknya bayar tunai gitu, kayak misalnya lu tersesat gitu, kalau lu niat ibadah pasti ada yang nganterin balik lu ke hotel. Pasti ada aja ya. Ya karena gue yakin itu emang tergantung dari kitanya di sana. Benar. Dan kadang tuh gue juga belum siap kalau misalnya ke sana gitu. Kalau gue gimana pikirannya gimana, gue juga takut juga sih. Padahal pengen banget gitu. Tapi Benar. ini juga sih ya, ilmu juga ya. Jadi tetap positif aja gitu ya. Karena di sana kan banyak bantuan yang kita nggak tahu, mungkin dari malaikat atau siapa gitu kan. Benar. Bantuannya supernatural langsung ya. Betul. Dia ngasih tasbih gitu. Kita nggak punya tasbih kan tadi kan. Dari batin, wah tentu di jalan ada yang ngasih. Dan bokap gue juga pernah cerita kayak gitu sama, nggak punya apa gitu buat ada yang ngasih, ntar ada yang ngasih lo makan, nggak tahu dari mana nih orang ngasih lo makan, ngasih ini ngasih itu. Keren. Wah pokoknya berkah banget dah, mantap. Amin Bang Sul ya. Amin. Secepatnya ke sana ya Bang Sul. Amin. Sip, cerita kedua Bang Sul ya. Katanya gini, terus pengalaman kedua waktu saya di Mekah katanya. Waktu itu entah kenapa saya lagi males banget buat bangun. Nah, saya jadi males nih gitu ke masjid kan. Karena Mekah itu padat lebih padat daripada Madinah. Jadi sumpek-sumpekan katanya. Saya ngebatin ngeluh gitu. Ah, males dah masuk masjid katanya gitu. Karena pusatnya di Mekah gitu. Nah, Ka'bah. Nah, nggak tahu selama jalan kaki dari hotel sampai ke masjid, nggak tahu gimana caranya saya kayak nggak bisa masuk ke masjid. Kan? Akhirnya saya sholat di jalan. Di saf paling belakang deket tong sampah. Aduh. Iya dibayar tunai bener ya. Kan? Katanya gini, tips sedikit nih yang buat mau yang umroh. Jaga hati, jaga pikiran sama di tanah suci. Jangan mengeluh meskipun dalam hati. Di situ doa cepet banget terkabul. Jadi hati-hati sama apa yang diinginkan. Waduh. Keren. Segitu dulu Bang Sul, Mas Kevin. Nanti insya Allah bisa bagi cerita lagi soal demit di rumah Simbah. Karena saya belum meminta persetujuan sama yang bersangkutan. Semoga makin sukses ke depannya. Makin follower dan jumlah PI bisa masuk ke 50 besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Nyambung juga nih. Nyambung banget cuy. Cocok ada di sini. Keren. Thank you banget. Makasih banget Pak. Sebenarnya Pak Mas Ardi ya. Info ini juga informasi juga ya bagi teman-teman kita yang muslim juga kalau nanti mau ke tanah suci ya, ingat dijaga hati ya. Benar. Oke, gila. Karena di sana emang tempat yang paling termakbul. Lu dalam hati lu aja tuh Tuhan udah tahu. Keren. Gue juga pengen coba lah ke situ lah kapan-kapan ya maksudnya. Coba lah. Tapi kan kalau misalnya bukan muslim kan nggak boleh masuk ke. Ya, nggak bisa ke Masjidil Haram. Nggak boleh ke Masjidil Haram. Ya nggak apa-apa sih. Yang penting tahu lah udah nyampe ya. Iya. Penasaran juga sih. Mantep lah. Oke, thank you banget itu. Keren sekali, Bang. Cerita dari kalian bertiga itu. Tadi Mas Riko Pamungkas. Yang tidak boleh disebutkan. Ya, si Dodit ya. Dodit sama Mas Ardian Fakru ya. Thank you banget. Cerita kalian keren banget dan kita suka banget tuh ceritanya. Unik dan informatif. Benar. Dan itu sekalinya pendek serem banget, sekalinya panjang ternyata keren ya. Ada pesan yang disampaikan ya. Betul. Oke, kita salut banget sama kalian ya, udah capek-capek ngirim cerita ke kita, itu keren banget ya. Thank you banget ya teman-teman ya. Semoga yang ngirim bisa umroh juga. Benar. Mungkin kalian yang kepengen umroh bisa umroh secepatnya ya. Amin, haji atau umroh ya. Betul. Kita saling mendoakan ya. Saling mendoakan. Itu nama pahala juga nggak rugi ya. Nggak rugi. Semua agama sama aja saling mendoakan. Sip. Yoi. Oke Bang Sul, seperti biasa bagi kalian punya pengalaman horor boleh kirim ke sersanhoror@gmail.com. Luar biasa. Atau boleh follow kita di IG di Sersan Horor FM. Kita bisa interaksi langsung Bang Sul ya. Follower kita nambah terus ya tiap hari. Thank you ya. Alhamdulillah ya. Makasih. Yang belum follow tolong di follow kita. Oke Bang Sul. Ya. Ini nih apa namanya intermezzo nih. Oke. Ada apa? Ini aku lagi ngecek handphone nih, tiba-tiba ada notif dari YouTube nih Mas Sul. Ada yang komen namanya Siti Rosidah. Nah, Bang Sul nyanyi nge-rap pantun on cam dong katanya, on camera dong. Gue bayangin ekspresinya by the way katanya. Dia pengen Bang Sul nyanyi nge-rap atau nggak mantun tapi di kamera cuy. Waduh. Dia pengen lihat ekspresinya. Oke, siap. Kantong plastik aja takut muntah ya. Aduh, thank you banget teman-teman. Aduh, gila emang abah yang nungguin juga mau nyanyi. Benar. Tenang aja lah, kita udah siapin ya, tenang ya, udah
udah dapat persetujuan dari Hitler. Bener. Beli Udah albumnya. launching Beli albumnya di mana? di Jerman Barat itu pas teruntuhan tembok apa namanya itu? Tembok Berlin. Udah itu rubuh kan? Udah rubuh. Oke. Thank you banget teman-teman. Ya, mohon maaf juga ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ceritanya kurang tepat atau gimana. Betul sekali. Ada misinformasi. Yup. Kita mohon maaf. Boleh kasih komen atau Kritik saran ya, saran ya. Iya, thank you banget. Boleh. Oke, sampai ketemu di episode ke-57. 57. Dan cerita yang lebih gila lagi. Wadaw. Kita pasti akan improve terus Bang Sul ya. Yoi, pasti. Oke teman-teman, terima kasih sudah stay tune terus untuk malam ini. Oke. Dan selamat malam. Wassalamualaikum.